Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AVS Gadget Channel. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Amin. Di video kali ini saya mau review Redmi 5 Plus. Handphone ini pertama kali rilis pada Februari 2018 ya. Dengan varian itu 332 dan 464. Ditenagai oleh prosesor Snapdragon 625 dengan baterai di 4000 mAh. Pada saat pertama kali rilis untuk varian 332 itu di harga sekitar 2,2 dan 4/64 itu di harga 2,6 ya. Nah, yang saya review ini second, saya beli harganya murah ya, hanya 500 ribuan aja. Adalah yang varian 464 dan saya mau tahu di 2025 ini setelah 7 tahun bisa apa aja dan kira-kira apakah untuk tipe Redmi 5 Plus ini ada refurbishnya ya atau non resminya. Langsung aja yuk kita cek. Saya udah install aplikasi DevCheck ya untuk mengetahui ke originalitasan handphone ini ya. Jadi benar ini RAM-nya di RAM 464 ya sesuai spesifikasinya. Lalu untuk prosesornya sudah benar yaitu di Qualcomm Snapdragon 625. Lalu untuk GPU-nya menggunakan Qualcomm Adreno 506 dan layarnya di 439 ppi. Untuk sistemnya terbaca asli Xiaomi Redmi 5 Plus. Ini berjalan di Android 8.1 Oreo. Berikutnya di baterai ini di 4000 mAh. Jaringan saya menggunakan WiFi juga sudah saya cek itu bisa semua operator Indonesia karena ini original ya. Untuk kamera bagian belakang ini di 12 megapiksel. Lalu bagian depannya itu di 5 megapiksel. Oke, ini untuk kameranya ya. Menurut saya ini hasilnya masih lebih oke daripada kita beli HP non resmi atau refurbish ya. Hasilnya seperti ini. Untuk videonya seperti ini. Ini juga menurut saya masih oke ya daripada kita beli handphone refurbish atau KW itu ya. Hasilnya masih lebih bagus yang ini sih. Dari sisi desain Redmi 5 Plus ini memang terlihat seperti handphone lama ya. Dilihat dari sisi atas yang cukup tebal dan bagian bawah. Di depan ini ada dua kamera. Lalu di bagian samping kanannya ini ada tombol volume up, volume down, dan power. Lalu dia masih menggunakan fingerprint di bagian belakang, kamera hanya satu dan ada lampu flash, serta di bagian kirinya ini ada SIM tray-nya ya. Di bagian bawah ini ada dua speaker, nanti kita tes dengan YouTube dan micro USB tentunya ya. Di atasnya ada jack 3,5 dan tidak lupa selalu ada infrared untuk Xiaomi. Cek untuk nonton YouTube ya. Gambarnya cukup jernih bisa dilihat. Serta suaranya juga cukup kencang. Ini saya menggunakan wifi-nya normal, aman, nggak ada kendala. Nah, jadi oke ya untuk nonton YouTube. Tuh bisa dilihat gambarnya cukup jernih ya. Terus saya coba main Mobile Legends di mode Ultra ya, bisa terbuka. Kalau di handphone refurbish ada beberapa yang saya cek itu nggak keluar mode Ultranya. Nah, ini kita mau tes, tapi tadi sedikit terjadi drop frame ya. Ini masih lancar sih main ini Mobile Legends ya. Walaupun mulai agak sedikit hangat handphone ya. Tapi masih lancar. Maklum di mode Ultra. Kesimpulannya menurut saya sih untuk main Mobile Legends ini masih aman ya. Oke, ini saya coba untuk main Free Fire. Seperti apa? Nah, tadi agak sedikit nge-lag tadi ya di awal ya. Nah, ini untuk main Free Fire kesimpulannya oke sih. Karena ada beberapa handphone yang non resmi itu saya cek walaupun RAM-nya 8GB tapi dia nggak bisa mainin Free Fire gitu. Biasanya di handphone Redmi itu sudah dibekali tap to wake ya, seperti ini. Jadi kita tinggal ketuk aja, handphonenya langsung aktif. Dan kita ketuk 2 kali lagi, handphonenya mati. Lumayan buat kita nggak pencet-pencet tombol power, mengingat handphonenya sudah cukup lama. Sehingga tombol power kita bisa lebih awet gitu. Untuk WhatsApp itu aman, dia di Oreo. Jadi yang nggak bisa itu adalah yang 4.1 Jelly Bean kalau nggak salah. Oke, ini saya cek emailnya ya. Dan benar saja terbaca Redmi 5 Plus dan ini menandakan handphonenya original ya. Jadi kalau kita beli handphone dan kita cek emailnya, handphonenya apa, terbacanya apa, itu udah dipastikan handphone teman-teman adalah refurbish ya. Saatnya kesimpulan, menurut saya dengan budget 500 ribuan, Redmi 5 Plus ini patut dipertimbangkan. Ada beberapa kelebihan yang bisa kita ambil. Yang pertama, untuk kebutuhan sehari-hari, menurut saya handphone ini lebih dari cukup dengan RAM 464.
Dia bisa untuk bermain game seperti Free Fire dan Mobile Legends, itu aman ya. Lalu untuk nonton YouTube, hiburan juga tidak ada masalah, suaranya kenceng, gambarnya juga cukup jernih. Juga yang terpenting adalah bahwa handphone ini adalah original ya. Tadi udah dicek IMEI-nya dan terbaca benar Redmi 5 Plus. Juga untuk kameranya, walaupun kita memang tidak bisa berharap lebih, tapi untuk sehari-hari menurut saya sih sudah cukup ya. Walaupun untuk kamera depan memang tidak bisa terlalu diharapkan. Untuk baterainya juga masih lumayan ya di 4000 mAh, dan ada fitur-fitur yang cukup oke ya, seperti tap to wake. Itu menurut saya cukup membantu untuk handphone lama, sehingga kita tidak sering-sering menggunakan tombol power. Nah, mungkin kekurangannya handphone ini masih micro USB ya, tapi nggak masalah ya. Dengan budget 500.000 menurut saya handphone ini cukup worth it untuk dibeli. Tapi ingat teman-teman, karena ini sudah tidak ada barunya, sehingga saya kan jadi hati-hati ya untuk memilih, pastikan bagian-bagian LCD itu masih oke. Oke, sekian dulu video dari saya. Jika suka dengan video ini, silahkan like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga di share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.